rekan semua, kali ini kita jumpa kembali belajar mudah Excel VBA. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengaplikasikan sebuah kode atau fungsi yang akan kita buat dengan tujuan menguraikan sebuah tanggal menjadi teks. Jadi ini adalah tanggal diuraikan menjadi teks atau kalimat. Ini biasa digunakan pada sebuah buku, sebuah lembar berita acara, yang mana lembar berita acara tidak ditulis tanggal tapi ditulis satu persatu menjadikan sebuah kalimat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke materi. Tujuan kita adalah merubah teks tanggal menjadi kalimat. Dalam kalimat di Excel tentunya kita akan menggunakan makro VBA. Kita belajar mudah kali ini membuat kode VBA yang di sini kita disebut dengan UDF. Dalam bahasa basis ini disebut banyak orang sebagai UDF, yaitu User Definite Function. Artinya fungsi-fungsi yang adalah fungsi yang belum ada pada Excel standar bawaannya, tidak ada fungsinya, namun kita bisa membuat sendiri. Jadi apa yang kita buat sendiri itu adalah namanya UDF, fungsi yang dibuat sendiri. Itulah sekedar apa itu UDF. Kemudian kita membuat contoh fungsi. Untuk UDF kita membuat fungsi yang nantinya jawabannya sama seperti rumus. Seperti ini kita contohkan. Rumusnya adalah hari pertama. Ini adalah hari pertama. Kemudian jawabannya apa? Nah, ini adalah hari pertama adalah minggu. Ini adalah kita membuat rumus sendiri dengan rumus sendiri. Misalnya kita tulis 2 adalah hari Senin, 3 hari Selasa, dan seterusnya. Itu adalah salah satu fungsi yang kita buat sendiri dengan menggunakan makro. Itulah yang dinamakan dengan UDF. Rekan-rekan semua, saya ingin selalu berbagi, namun mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan semua berkenan memberikan like pada video-video saya bagikan. Tentunya kebaikan kita akan selalu mendapat imbalan dari Yang Maha Kuasa. Dan karenanya tebarlah kebaikan untuk kita semua. Mohon Bapak Ibu rekan-rekan semua, kalau seandainya apa yang sampaikan bermanfaat, Bapak Ibu sekalian mohon di like. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Lanjut ke materi. Yaitu di sini saya memberikan contoh cara pembuatan fungsi. Fungsi kita buat sendiri dengan selalu diawali dengan function dan diakhiri dengan end function. Ini adalah salah satu contoh saja, nanti Bapak Ibu sendiri bikin. Ini adalah contoh fungsi yang mudah. Dengan mudah kita membuat sebuah array nama-nama hari. Nama-nama hari ini berarti kita fungsinya nanti penulisannya sama dengan hari. Jadi membuat sendiri hari, kemudian diisi harinya ini mulai pertama berurutan. Jadi nanti kalau tulis 1 maka keluar hari Minggu, tulis kedua keluar hari Senin, kemudian tulis ketiga hari Selasa, dan seterusnya. Ini
nanti rumusnya adalah hari. Sebagai contoh tadi, ini pertama, kedua, ketiga, keempat kita sudah cobakan di sini. Nah, ini hari adalah ini kalau fungsi ini tidak ada di Excel, jadi kita bikin sendiri. Kalau kalian tanpa membuat fungsi dulu sama dengan hari, ya tidak akan ada hasil. Itulah namanya UDF, fungsi yang kita buat sendiri, salah satunya. Kemudian ini Bapak Ibu kalian bisa ganti sesuai apa yang difungsikan, tujuannya apa. Ini sebagai contoh, misalnya tentang hari. Ini di sini adalah kuncinya, kunci rumus, yaitu rumusnya adalah sama dengan hari. Kemudian ada contoh lagi di sini, saya buatkan contohnya fungsi bulan. Teman-teman, rekan-rekan semua, ibu bapak sekalian, di sini kita bikin fungsi bulan sama rumusnya, hanya di sini berbeda. Fungsi bulan kemudian selalu diakhiri dengan n function. Kemudian di sini bulan, isinya kita sesuaikan dengan nama-nama bulan. Itu sebagai contoh saja. Jadi kita isi dengan nama bulan yang pertama apa, yang kedua, itu yang menjadi acuan. Nanti kalau nomor 2 berarti yang keluar ini, nomor 4 ini, dan seterusnya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian bisa diganti dengan misalnya di sini nama-nama hewan, function hewan. Jadi Bapak Ibu sekalian ganti saja di sini nama hewan, di sini ayam, kemudian kuda apa. Nanti otomatis akan diurut mulai 1. Jadi nilai satunya sesuai yang urutan pertama, 2 dan ketiga. Sekarang fungsi bulan, kita coba rumusnya fungsi bulan ya Bapak sekalian. Di sini tadi hari, sekarang kita ganti rumus di sini menjadi bulan. Hasilnya seperti apa? Maka keluar Maret. Demikian juga 1, kemudian 12, misalnya tulis 5, di sini 5 sekalian, maka keluar Mei. 7 keluar. Nah, itu salah satu fungsi kita buat sendiri. Nah, jadi kita sudah bikin fungsi hari. Kalau kita ganti dengan hari, yang keluarnya beda juga, karena rumus hari beda. Jadi kalau hari berarti Sabtu keluarnya, kemudian kalau Sabtu adalah minggu 2, kemudian kalau bulan berarti Februari keluarnya. Itulah salah satu fungsi yang nantinya akan diterapkan dalam sebuah aplikasi. Kemudian yang ketiga ada contoh lagi di sini tanggal. Jadi karena tanggal, maka jumlahnya sampai 31. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu salah satu contoh. Ini rumus panjangnya hanya karena nama-nambahannya banyak, intinya hanya sedikit. Tambah hari sudah membuat rumus, kita berhasil membuat rumus. Sekarang tanggal di sini arraynya diisi sesuai apa yang menjadi kemauan kita, selalu diakhiri dengan n, ini diawali dengan rumus. Sekalian, sekarang fungsi tanggal kita copy, simpan di rumus, atau tulis manual juga bisa. Di sini langsung tanggal. Nah, ini tanggal 2, kemudian 22. Ini tujuannya membuat angka menjadi kalimat. Inilah salah satu kegunaan daripada UDF, yang mana hasil daripada kode-kode ini akan kita tempatkan di sini pada hari. Jadi ada gabungan hari, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Itulah salah satu contoh bahwa penggunaan UDF itu dibuat sendiri. Jadi UDF saya buat sendiri. Nah, kali ini kita belajar membuat UDF. Namun Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dikembangkan sendiri
sendiri salah satu contoh penggunaan UTF. Kemudian nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali lebih detail contoh-contoh UTF yang lain, bukan hanya tanggal dan bulan, tapi banyak fungsi-fungsi yang lain. Kemudian untuk Bapak Ibu, di sini saya sudah membuatkan fungsi untuk mengisi berita acara, jadi ini sudah lengkap. Bapak Ibu sekalian nanti bisa bisa dapatkan fungsi ini. Fungsinya Indonesia, nanti akan berbahasa Indonesia. Kemudian ada juga fungsi yang berbahasa Inggris. Di sini saya sudah buatkan. Jadi nanti kalau perlu bahasa Inggris, di sini tinggal tulis English, otomatis sudah Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan keadaan di sini apa yang digunakan. Kalau di sini misalnya nanti kiriman untuk teman-teman yang sudah punya sahabat luar negeri, di sini apa, misalnya di sini berbahasa Inggris semua. Di sini tentunya berita acaranya harus berbahasa Inggris. Oleh karena itu jangan lupa nanti Bapak Ibu sekalian ya gunakan sesuai dengan ini, apakah ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di sini adalah contoh, saya sudah buatkan contohnya. Di sini ada bahasa Inggris, kita di sini tinggal tulis English. Kemudian di sini Indonesia, jadi Indonesia tinggal tulis. Ini sesuai tanggal yang kita tuju yang mana. Kalau tanggal ini adalah tanggal yang menjadi acuan daripada pembuatan berita acara itu. Misalnya kita tulis sama dengan karena definisinya Indonesia mengacu pada tanggal ini. Bapak Ibu tinggal enter saja. Jadi sudah otomatis keluar semuanya pada hari ini, tanggal 27 bulan September tahun 2023. Jadi sudah tinggal pakai. Kemudian kalau bahasa Inggris tinggal tulis di sini, ganti English, enter. Ini langsung keluar bahasa Inggris. Jadi mau komen, kemudian dia minta saya kirimkan lewat emailnya. Semoga kesempatan ini bisa ada manfaatnya. Dari sini adalah untuk mengisi berita acara, yaitu mengubah teks menjadi kalimat menggunakan UTF. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian dan terima kasih.